Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Ini terima kasih banyak untuk peserta yang sudah on time ya, karena masih banyak yang belum join, baru kurang dari 20 orang. Oke, selamat datang di kelas ketiga, kalau nggak salah kelas ketiga ya ini ya. Ada yang ingat nggak? Ini kelas ketiga desain ya. Jadi di hari ini ada 2 bagian. 1 jam pertama adalah materi terkait desain. 1 jam kedua adalah diskusi tentang tugas teman-teman kemarin. Nah, teman-teman yang masih bingung tugasnya itu bisa tanya sebanyak mungkin ke narasumber kita. Ya, narasumber kita sama seperti sebelumnya, Kak Ade Aprilia, tapi beliau masih ada meeting. Jadi nanti akan dibuka sama Kak Desi dulu dari Think Web. Bisa tanya jawab juga sama teman-teman. Tapi sebelumnya pastikan teman-teman ada di posisi yang nyaman, jauh dari kebisingan, sebisa mungkin on cam, ya. Kemudian sebelum kalian bertanya atau kalau kalian tidak ngomong, di mute dulu, ya. Baik, kita langsung aja persilahkan Kak Desi. Kalau ada yang mau tanya jawab terkait desain atau tugas-tugas ya, mungkin ya Kak Iya, Desi ya. iya. Oke, Hai, oke. Kalau Kak bentar ya. Desi nggak bisa pakai video, oke, sip. Iya, aku lagi Silakan Kak. nggak bisa pakai video, nggak apa-apa ya. Ya. Selamat siang teman-teman. Hari ini udah masuk ke materi 2 untuk desain ya. Kalau kemarin udah masuk ke materi desain pertama, teman-teman, aku boleh minta 1 orang, kan kemarin sudah ada 2 nih yang bikin sinopsis atau bikin rangkuman tentang materi pertama kemarin. Boleh minta 1 orang lagi aja untuk bikin rangkuman. Ada yang bersediakah? Sambil kalau misalnya masih ada pertanyaan tentang yang materi pertama itu, boleh deh 1 atau 2 orang nanti dijawab dulu sebelum masuk ke materi 2 ya. Yuk, Oke, siapa yang raise mau? hand. Yuk, Silakan raise raise hand hand. atau biasanya Mas Rahmatullah nih. Atau Dia masih ada ditunjuk aja senyum-senyum. kali ya Kak Desi ya, ditunjuk aja Boleh, sekarang nih. boleh. Mas Rahmatullah, bisa nggak? Yuk. Terima kasih, Kak. Iya. Jadi, untuk review materi kemarin, itu ada yang pertama, 7 prinsip utama komposisi. Terus yang kedua ada apa namanya, kredit sistem. Terus yang ketiga ada outline komposisi. Itu 3 materi yang saya catat dari materi kemarin. Dari materi itu apakah semuanya sudah paham atau masih ada yang bingung nggak sih mengenai layout desain itu, atau udah pada pakai semua itu layout seperti ini? Sudah diterapkan di pekerjaannya atau di tugas-tugasnya? Kan udah tugas nih. Ya, Nah, diterapkan nggak di tugas-tugasnya? ada beberapa hal yang diterapkan, Mm-mm. yaitu yang pertama komposisi layout, Mm-mm. terus yang kedua hierarki desain, ketiga pengulangan atau menjelaskan kembali tentang desain itu. Itu aja. Oke, makasih. Ada lagi yang lainnya mau mencoba untuk coba untuk merangkum, atau mungkin ada yang mau tanya dulu dari materi pertama sambil nunggu Kak Ade, jadi bisa nyambung nanti langsung ke materi kedua. Jangan malu-malu, nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa ngomong nggak bisa langsung, bisa di chat juga nggak apa-apa kok. Ya, masih malu-malu Ini ya. teman-teman desain ini agak pendiam dia. Kak
Desia. Kalau yang satu lagi dia bawel-bawel sampai kurang waktu. Oke, ini Kak Bella nih. Bella. Silakan Kak Bella. Yuk, Kak Bella. Kak Bellanya hilang ya? Kepencet apa Kok gimana? nggak ada? Iya, nggak ada. Ada, tapi belum open mic. Nggak bisa buka suara loh. Oke, saya ask to unmute ya. Oke. Bisa nggak? Di approve coba, Kak Bella. Apa ada kendala kali ya, Kak Suri? Bisa jadi atau di chat aja nggak apa-apa kalau emang. Boleh. Kak Bella bisa mau di chat juga nggak apa-apa deh. Kak Ade-nya udah masuk nih, Kak Desi. Jadi sambil jalan aja kali ya Kak Suri ya. Kalau Bella belum bisa. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar materi sebelumnya dan mungkin materi pertama, nanti bisa dilanjut di jam kedua diskusi ya. Sekarang aku alihkan ke Kak Ade ya. Kak Ade silakan. Suaranya belum masuk Kak Ade. Ada belum suara aku? Udah. Ya, oke. Oke. Ya, selamat siang teman-teman semua. Hari ini, maaf ya aku terlambat sebelumnya. Soalnya tadi ada pekerjaan dulu sedikit. Oke. Ini Kak Suri minta tolong atau hostnya aku mau share screen. Tidak bisa. Aku share screen. Oke. Udah bisa. Oke, thank you. Oke. Ya, hari ini kita akan mulai sesi sharingnya dulu. Kita hari ini bakal bahas tentang tipografi. Nanti di jam 2 sampai 3 kita akan mulai diskusi project yang kemarin aku share ya, kalau teman-teman mau diskusi sama aku. Oke. Nah, ini sharingnya. Udah kelihatan teman-teman semuanya screen-nya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang tipografi di dalam desain ya. Ini pertama kita akan bahas dulu apa sih tipografi itu. Tipografi itu seni menyusun pesan atau teks huruf gitu yang akan digunakan dalam desain gitu. Dan kita tuh dalam tipografi tuh mengatur komposisi agar tulisan dan huruf itu nyaman dibaca gitu di dalam desain, dan bagaimana caranya untuk membuat si teks kita atau kata-kata kita tuh bisa stand out gitu di dalam desain kita nanti. Dan nanti itu ada beberapa caranya dan ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu sebelum kita memilih mau menggunakan tipografi yang seperti apa dan peruntukannya untuk apa gitu. Ini ada beberapa istilah atau aturan dasar sebenarnya dalam tipografi yang perlu kita ketahui gitu tentang tipografi itu sendiri. Yang pertama ada yang namanya style. Style itu adalah gaya penulisan atau bentuk huruf gitu yang hadir atau ada dalam berbagai macam bentuk
gitu. Dan di dalam style ini nih kita akan ngebahas beberapa style utama, terus nanti akan ada sub-subnya lagi di dalam style font atau tipografi ini. Nah, yang pertama ada serif, font serif. Font serif itu tuh font yang dimana ada goresan atau ini nih kayak kait kecil, garis kecil lagi di ujung body hurufnya gitu. Nah, dalam kebanyakan case di lapangan, serif itu tuh lebih banyak digunakan untuk text based gitu, karena bentuknya serif itu tuh membantu keterbacaan menjadi lebih baik biasanya gitu. Makanya kalau kita lihat biasanya font serif ini nih kebanyakan dipakai di majalah, di koran, kayak koran masih pakai sekarang juga font serif karena kan teksnya banyak tuh, karena dia ada garis-garis ujungnya itu. Nah, itu tuh membantu mata kita untuk membaca alurnya tuh kemana gitu. Tuh font serif membantu situ juga gitu. Nah, font serif ini juga ada beberapa tipe nih gitu. Nah, satu itu ada namanya humanis atau old style serif gitu. Gaya ini tuh cirinya dia tipis gitu, terus lebih lebih smooth gitu kan, terus masih ada bentuk bulatnya gitu, dan titiknya tuh nggak semuanya tipis ya, dia tuh ada yang tipis, ada yang berat gitu, bukan berat sih, mungkin tebal gitu, tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan antara bagian tipis dan tebalnya garis di dalam font ini gitu. Itu untuk humanis atau old style. Ini tuh gaya yang pertama bisa dibilang muncul di dalam desain nih ya. Udah dari zaman dulu deh yang dipakai tuh humanis atau old style ini gitu. Nah, terus bukan biasanya sih, ini nih sebenarnya diambil dari gaya tulis tangan sih pada zaman itu gitu, yang akhirnya digunakan untuk kebutuhan koran dan lainnya gitu. Nah, terus ada transitional. Transitional ini nih muncul di antara masa humanis sama si modern. Jadi di tengah-tengah nih gitu. Dan desainnya pun masih ada mengambil unsur humanis, yang dimana tuh masih sangat ketara ya kalau kita lihat si garisnya ini, dan juga masih mengambil gaya tipis dan tebalnya garis. Cuman dia udah mulai lebih signifikan nih perbedaannya antara tipisnya garis dan tebalnya garis, udah mulai signifikan di transitional ini. Cuma dia bisa dibilang masih menggunakan style gaya tulis tangan lah gitu sebenarnya di transitional ini. Kalau di modern, dia itu lebih kontras lagi perbedaan tebal dan tipisnya gitu, dan bahkan bisa dibilang untuk si modern ini udah mulai pakai, mungkin bisa dibilang digital atau alat bantu gitu kayak mesin tik yang kayak gitu, jadi hasilnya tuh lebih lebih stabil dia antara tipis dan tebalnya garis itu di modern ini. Nah, terus ada yang terakhir Egyptian atau slab serif. Ini nih ini sih hitungannya udah masuk ke modern kalau Egyptian dan slab serif ini. Ini udah sering kita lihat lah sampai sekarang juga gaya yang seperti ini, karena dia tampilannya itu lebih bold kalau kita lihat ya dibandingin teman-teman yang lainnya yang sebelumnya, dia lebih tebal gitu. Nah, biasanya font ini tuh dipakai untuk kebutuhan iklan gitu, karena kan dia lebih tebal, terus bisa lebih terhighlight, terbacanya juga mungkin jadi lebih baik, bisa jadi headline lah gitu, makanya banyak dipakai untuk iklan biasanya gitu. Terus yang kedua ada yang namanya sans serif gitu. Sans serif itu tuh
ya perbandingan dari si serif tadi, sans itu artinya tanpa gitu. Jadi ini nih nggak ada garis ujungnya, jadi dia abis gitu loh, nggak ada garis tambahan lagi yang turun gitu, nggak ada tambahan lagi garis yang keluar. Nah ini tipe sans serif kita nyebutnya. Nah terus di sans serif ini juga ada apa ya, beberapa jenisnya lagi di sini. Ini juga dia ada versi humanis. Humanis ini juga bisa dibilang apa ya, kakeknya serif-serif yang lain deh. Dia yang pertama kali muncul gitu di permukaan setelah si sans serif yang atas. Versi serif pertama yang muncul itu si humanis ini. Masih mirip dengan si serif humanis, dia juga masih mengadaptasi dari gaya tulis tangan sebenarnya gitu si humanis ini gitu loh. Makanya kalau dilihat mungkin kesannya kayak lebih apa ya, lebih natural aja gitu secara penulisan si humanis ini kalau mau dibandingin dengan teman-temannya yang lain gitu, karena dia balik lagi masih ada kayak garis yang lebih tipis, garis yang lebih tebal gitu, karena kan kalau penulisan tangan, goresan tangan itu tidak semuanya bisa stabil ya garisnya teman-teman gitu. Cuman dia nggak ada sih ujung-ujungnya itu di huruf gitu, nggak ada kait lah ya kita bilangnya di ujung hurufnya kayak gitu. Nah terus juga masuk ke masa transisional. Setelah itu transisional ini juga apa, hadir di antara humanis ke zaman modern sih gitu masuknya juga. Dan ini tuh dibikinnya mulai tuh muncul yang lebih kaku lah ya, kita bisa bilang mungkin lebih digital atau lebih ketikan gitu, karena balik lagi semuanya mempunyai berat garis yang sama gitu, makanya efeknya kayak lebih kaku kesannya kalau di transitional ini. Terus yang terakhir ada versi geometrik. Geometrik ini nih keluarnya sama dengan si style modern tadi gitu yang di serif sebelumnya gitu. Nah, geometrik ini tuh desainnya lebih apa ya? Ya geometris gitu, lebih apa ya, lebih natural, lebih menggunakan shape yang natural kayak bulat kayak gitu. Kalau kita lihat kan di sini ada huruf A-nya, A yang bolong di A-nya itu juga lebih bulat yang kayak gitu-gitu. Huruf O-nya tuh bulat sempurna. Kalau di apa humanis sama transisional kan kalau kita lihat ini lebih lonjong ya. Huruf O-nya gitu lebih kayak nol gitu. Nah kalau di geometrik tuh bulat, benar-benar bulat gitu dibikinnya gitu. Nah terus juga biasanya perbedaannya tuh untuk huruf A atau N yang huruf besarnya biasanya tuh di bagian atas itu pasti lebih lancip gitu, sangat lancip biasanya kayak gitu biasanya ya, tapi nggak semua juga. Cuma kalau dilihat dari bentuk mungkin patokan utamanya itu adalah basic dasar pembuatan huruf itu kebanyakan dari bulat gitu, dari shape bulat gitu pembuatannya, makanya disebut geometrik kayak gitu. Nah terus nextnya ada yang namanya cursive. Cursive itu gaya tulis tangan gitu yang biasanya kita apa bukan biasanya sih, diambil juga basicnya dari gaya penulisan tangan orang gitu ya, tulis tegak bersambung lah ya kalau kita bilang ya di sini gitu. Nah cursive tuh diambilnya dari situ gitu. Nah biasanya cursive ini digunakan sebagai apa ya, bukan elemen tambahan juga sih, mungkin bisa dibilang highlight, pemanis di dalam desain. Ada kata-kata yang kita akan pakai cursive gitu, tergantung kebutuhannya sih. Mungkin kalau zaman sekarang banyak digunain misal di undangan desain undangan nikahan tuh kan kita banyak pakai style cursive ya gitu, yang tulis tangan gitu, karena dia bisa ngasih kesan elegan juga gitu, tapi nanti digabung dengan font yang lainnya gitu untuk balik lagi
mengutamakan fungsi keterbacaan. Makanya cursive ini tidak banyak digunakan untuk text based gitu, karena secara keterbacaan kurang baik sebenarnya. Mungkin kalau untuk meng-highlight satu atau dua kata baik digunakan dalam desain gitu, tapi kalau untuk teks kayak buku, nah itu sulit gitu karena keterbacaannya bisa dibilang kurang ya, apalagi kalau ukurannya kecil. Kalau untuk teks, kalau ukurannya besar pun dia akan makan banyak space yang kayak gitu. Terus orang juga kalau melihat secara cepat belum tentu bisa langsung tahu isinya apa karena bentuknya cukup rumit gitu si cursive ini. Nah, si cursive ini pun ada beberapa gaya lagi nih gitu. Yang pertama ada script. Ini script itu ya memang tulisan tangan tapi lebih ke kayak kaligrafi gayanya gitu. Kalau dilihat di sini kan memang bentuknya ada lekukannya di sini memanjang ke bawah. Ini tuh kaligrafi style banget deh gitu, dan memang biasanya jatuhnya feel yang dikasih itu formal gitu. Nah, terus yang kedua ada brush. Sama juga basicnya dari penulisan tangan, tapi inspirasinya itu lebih ke arah kalau kita nulis menggunakan was gitu, biasanya akan lebih tebal. Kalau script ini nih kayak penulisan gunain pen tinta yang ujungnya tajam. Nah, itu tuh script kayak gitu. Biasanya penulisan script tuh kayak gitu. Nah, kalau brush ini ya pakai kuas gitu, kuas cat. Makanya dia lebih tebal gitu, dan feel yang dikasih tuh lebih ke arah santai, terus bisa juga fun, bisa playful. Nah, itu kita bisa gunain yang versi brush untuk di cursive kayak gitu loh. Nah, terus yang terakhir ada gothic atau black letter gitu. Nah, gayanya ya kayak gini, gothic gitu, dark gitu. Mungkin kalau mau diomongin kayak vampire era or something lah gitu, zaman-zaman vampir yang zaman-zaman dulu kayak gitu. Nah, itu gothic atau black letter ini feel yang dikeluarin tuh rasa seperti itu gitu, dan dia juga bentuknya lebih kaku gitu kalau gothic dan black letter ini gitu. Nah, terus selanjutnya ada font. Sama nggak sih dengan typeface gitu? Karena mungkin kalau kebanyakan, kalau kita kan pasti kalau dalam sehari-hari ya bekerja dalam desain pasti ditanya fontnya apa sih gitu, fontnya apa sih? Tapi ada juga yang kayak typeface, pasti familiar dengan kata typeface kan. Cuma apakah font dan typeface itu sama gitu? Nah, ternyata font dan typeface itu sebenarnya berbeda, bukan berbeda sih, sama tapi ada perbedaannya gitu. Typeface itu merupakan font family. Ini nih font family yang biasa disebut juga dengan typeface gitu. Jadi satu set karakter dari, misal, nah ini kan nama fontnya basic character set gitu, misal nama fontnya itu. Nah, setnya ini dari huruf kapital, terus huruf kecil, angka, dan penulisan lain, elemen lain di dalamnya di set sini kita menyebutnya typeface. Gitu. Satu set ini kita nyebutnya typeface gitu loh. Yang sudah secara desain tuh udah diatur nih semuanya, jaraknya berapa per huruf dan lain-lain. Pokoknya set udah jadi, kayak tinggal dipakai, dia udah jadi software tinggal dipakai. Nah, itu kita nyebutnya typeface. Tapi kalau di dunia digital itu font itu sebenarnya adalah mungkin file yang kita download nih, kita download file font gitu, misalnya di web free, kita download filenya terus kita install. Nah, itu tuh sebenarnya yang kita sebut font gitu. Nah, itu yang kita sebut font, sebenarnya file itu yang namanya tuh font
Nah, tapi isinya itu typeface itu teman-teman, perbedaannya di situ. Terus, nah di typeface itu ada isinya lagi nih macam-macam gitu. Ada untuk kalau kita misalnya mau bikin font sendiri nih kayak gitu kan, ini nih ada hal-hal yang harus kita apa ya, lengkapi deh biar dia jadi satu set yang sempurna lah ya, kita bisa bilangnya gitu. Ada uppercase, ya uppercase itu huruf besar dalam alfabet gitu, ada small caps. Small caps itu uppercase, apa, huruf kapital, tapi dia dibikin versi kayak lebih kecilnya ukurannya gitu dibandingin si uppercase gitu. Terus ada lowercase. Lowercase itu ya huruf kecil. Terus ada angka. Ini kalau versi ini nih ada lining numeral. Nah, lining numeral itu dia base-nya apa ya, mungkin sesuai penempatan itu sesuai dengan angkanya deh, kayak kalau tingginya sama ya dia akan sama semua. Kayak 3 ini kan dia pasti lebih besar ke bawah, jadi kesannya kayak berantakan gitu kalau lining numeral. Kalau non lining dia rata nih tingginya atas bawah kayak gitu. Nah, terus di dalam font family itu juga ada versi lain nih, ada condense. Condense tuh biasanya miring gitu. Kalau condense itu miring banget gitu, bisa ke kanan, bisa ke kiri versinya gitu. Ada semi condense yang dia tuh agak miring, terus ada regular. Regular itu tuh biasanya lebih ke apa ya? Tebalnya gitu. Tebalnya tuh normalnya, bukan normal sih, mungkin tiap font kan akan beda-beda ya gitu, normal ketebalan garisnya gitu. Kalau emang dia basic regularnya udah tebal, berarti nanti di versi bold atau extra atau seminya tuh akan lebih tebal lagi gitu. Nah, white ini biasanya dia lebih ke apa ya, lebar sih, lebar ininya, lebar garis fontnya gitu, makanya jadi kesannya kayak gendut-gendut ke samping gitu kalau white version dari font kayak gitu. Terus selanjutnya ada text alignment gitu. Alignment itu merupakan pengaturan copy teks atau badan teks pada halaman gitu untuk menyelaraskan atau nyamain bagian tepinya itu kita mau ke arah mana sih ratanya gitu. Ini harusnya sih udah sering digunain ya di mana-mana, nggak cuma dalam desain yang mau itu pakai Words, mau pakai Excel, mau pakai PowerPoint, kita pasti akan menemukan ini untuk mengatur teks gitu. Nah, ini ada 4 text alignment, ada justified. Justified itu tuh biasanya digunain banyak kan, balik lagi untuk buku gitu, karena dia kayak kasih kesan lurus gitu, karena dia ujung kanan dan ujung kirinya itu akan sama rata kayak gitu. Cuman biasanya kalau pakai justified suka ada space-space yang apa ya, renggangnya tuh jaraknya tuh beda daripada yang kata yang lain gitu. Biasanya kalau pakai justified ini, jadi biasanya harus diatur lagi secara manual biar dia rata kanan kiri, tapi secara space di dalam teks juga rapih jarak-jaraknya kayak gitu. Terus yang kedua ada center gitu. Center ini nih ya biasanya kalau kita pakai buat paragraf ya, kalau teman-teman suka lihat gitu. Nah, itu tuh kita pakai si center gitu. Kalau flush right ini kita rata ke kanan. Jadi bagian yang rapih rata ujungnya itu di bagian kanan, tapi nanti bagian kirinya ya bisa kayak di gambarnya, tergantung teksnya akan dipotong semana gitu, akan sepanjang apa di akhirnya, jadi dia tidak beraturan gitu di ujung kirinya. Nah, kalau flush left ya kebalikannya si right ini gitu, ratanya akan di sebelah kiri, tapi nanti di sebelah kanannya bisa apa, agak ya berantakan gitu, panjangnya nggak sama semua kayak gitu. Terus selanjutnya ini ada 7 konsep dasar untuk
tipografi gitu, untuk memahami tipografi. Nah, hal yang perlu kita perhatikan pertama itu adalah pemilihan font dalam tipografi gitu, dalam desain yang akan kita bikin dan menentukan tipografinya. Kan tadi kayak di awal aku bilang font yang sudah dirancang ya oleh desainer font ini yang biasanya kita gunakan itu pasti udah jadi satu family font atau typeface-nya lengkap gitu, dan itu tuh sudah dipertimbangkan dengan ada yang namanya kerning. Nanti aku jelasin di bawah juga kerning itu apa. Terus biasanya ada juga yang bikin font itu bahasa, ya versi bahasanya bisa macam-macam. Misal pakai Helvetica misalnya, ya Helvetica nama fontnya, dia ada yang versi alfabet nih ya A B C, tapi nanti juga bisa bikin versi Jepangnya gitu, secara abjad Jepang dan lainnya, bisa kayak gitu juga gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak gitu loh. Nah, terus di dalamnya juga pasti seharusnya sudah ada set itu tadi kayak angka, terus simbol. Nah, itu tuh untuk penggunaannya. Biasanya kalau kita mau pakai font tuh tentuin juga gitu. Si setnya ini lengkap atau enggak sih, angkanya ada enggak, simbolnya ada enggak gitu. Karena kalau enggak ada di set fontnya itu saat kita gunakan, nanti dia akan jadi blank tuh, jadi kosong. Misalnya dia nggak punya simbol tanda seru, tapi kita ketik tanda seru gitu pakai font itu nggak akan ada gambar tanda serunya karena di set fontnya dia atau family fontnya dia nggak punya itu. Jadi mau nggak mau kita harus ganti pakai font yang lain. Tapi kalau kita memang mau semuanya sama, ya itu kita harus perhatikan si set fontnya ini lengkap nggak isinya gitu, karena keperluan buat kita nanti mendesain kan ya. Kalau memang kalian tidak memerlukan si simbolnya itu atau angkanya dan dia nggak punya simbol dan angka di dalam set fontnya, kalian tetap mau pakai ya tidak masalah. Cuma kalau kalian akan memerlukan angka dan simbol mereka tidak ada, ya mungkin harus dicari yang lain atau nanti di-combine gitu dengan font yang lebih mirip seperti itu. Terus dan dalam pemilihan font kan juga ini ada macam-macam ya. Ini nih kayak secara general lah ya, secara general aja untuk mengkategorikan font gitu. Kayak serif nih biasanya bisa dibilang tuh versi klasik lah, bisa ngasih feel klasik gitu. Terus kalau sans serif nih kesannya lebih modern gitu. Makanya kebanyakan bisnis tuh company tuh makanya font-font yang sans serif gitu, mau di websitenya, mau di company profile-nya, atau bahkan pun kadang di desain Instagram-nya gitu, editorialnya tuh banyak kan pakai sans serif karena ngasih kesan lebih modern gitu, jadinya up to date feel-nya gitu untuk company-nya. Terus ada ya bold tuh pakai slab serif tadi karena dia lebih tebal gitu kan. Terus script itu ngasih feel elegan. Handwritten itu ya, handwritten tuh sebenarnya versi apa ya, ya tulisan tangan. Kalau script kan yang kayak kaligrafi tadi, kalau handwritten ini bener-bener feelnya kayak nulis sendiri aja gitu, nulis sendiri, dan itu tuh biasa ngasihnya kesannya informal kayak gitu. Terus ada font dekoratif juga, nah itu biasanya ngasih kesan dramatik tuh. Mungkin kayak sebenarnya kayak komik font gitu beberapa ya di komik, itu tuh bisa dibilang dekoratif pakainya gitu, karena ngasih kesan yang kayak apa ya, lebay, bukan lebay sih, berbicara gitu. Misalnya kita kasih efek teriak A gitu. Jadi kita pakai font yang kayak dramatik gini, tebal gitu. Jadi kan bisa ngasih tahu nih teriaknya tuh ketakutan kah, teriaknya itu senang kah, teriaknya tuh kaget gitu. Nah, itu biasanya pakai tipikal font-font yang kayak gitu tuh untuk ngasih efek dramatisnya kayak gitu. Terus selanjutnya ada ukuran gitu. Ukuran yang harus diperhatikan dalam memilih font dan desain. Ukuran itu tuh sebenarnya lebih ke apa ya, bukan
eh, ininya sih bukan cuman ukurannya seberapa nih, kayak ini kan ukurannya 54, 36, 24, bukan cuma itunya gitu, tapi secara ukuran yang kayak tingginya gitu, tinggi karakternya, tinggi per hurufnya itu tuh apakah eh, sama gitu loh, atau ada, soalnya memang ada beberapa font itu yang tingginya itu berantakan ya kalau sekarang, mungkin karena memang dia versinya eksperimen gitu, bahkan ada juga font yang sekarang itu T kecil tetap dibikinnya T besar gitu, tapi dibikin kayak versi yang tadi tuh small caps gitu, huruf T-nya besar tapi versi yang lebih kecil daripada huruf yang uppercase-nya, kayak gitu, daripada huruf besarnya, seperti itu. Nah, jadi itu juga perlu diperhatikan tuh gitu, karena sama juga lebar lebar karakter itu juga perlu diperhatikan dalam penggunaan font saat kita mau masukin ke desain. Ya kayak gini. Ini kan kalau kita pakai untuk text base enak ya gitu, karena dia tipis, terus jaraknya tidak terlalu jauh, terus kita kalau membaca banyak juga akan lebih enak, pasti matanya ngelihat tulisan kayak gini. Cuma kalau kita bikin pakai yang lebih tebal, ya mungkin secara keterbacaan baik gitu, karena dia tebal-tebal kan, cuman akhirnya tuh bisa apa ya, kalau ke bahasa aku mengganggu fokus mungkin gitu, karena terlalu tebal, terus kalau teksnya banyak ya salah satunya space-nya kurang atau gimana, makanya hal-hal kayak gini tuh perlu diperhatikan gitu. Yang sama tadi balik lagi ke awal, ukuran gitu, balik lagi ke ukuran tuh besar kecil ukuran fontnya. Kalau kita pakai apa ya, Illustrator, Photoshop, atau bahkan mungkin di Canva, secara digital itu sekarang pasti penggunaannya tuh PT atau poin gitu, pakai poin untuk mengukur besar fontnya tuh berapa, misalnya kayak 10 poin nih, kayak ini 18, 24, 36, 54 poinnya. Nah, itu harus ditentukan tuh gitu. Sama kan kalau di sini kita lihat ada black, heavy, extra bold, semi bold, regular. Ini kan yang menentukan ketebalan, lebih ke lebar ya, tebal lebar garisnya itu akan seperti apa. Nah, itu tuh dilihat dari versi ininya. Ini biasanya pasti udah ada di font di font family-nya gitu loh. Terus ya ini tadi balik lagi mikirin besar kecilnya untuk nentuin mana yang jadi body text, mana yang jadi sub headline, mana yang headline, ya fontnya mau sebesar apa, kebutuhannya untuk apa, nah itu harus diperhatikan. Gitu. Itu kalau yang dasarnya. Terus selanjutnya ada namanya leading. Leading itu jarak antara per baris kata ini ke bawah gitu, jarak antar baris gitu. Tapi secara vertikal ya, gitu, jarak antar dua baris teks gitu. Atau biasanya disebut juga line spacing gitu. Nah, dengan bisa nyesuaiin itu tuh kita bisa ngasih apa ya, feel gitu, dan kayak paragrafnya ini akan berbentuk seperti apa sih, highlight-nya akan ke mana sih gitu. Bahkan bisa bantu ngebangun hierarki juga gitu, dengan kita mainin si leading ini kayak gitu loh. Misal sub headline-nya ada 2 baris gitu, tapi kalau dia sub headline kita bikin leading-nya atau jarak atas bawahnya itu agak lebih sempit gitu. Nanti untuk ke body text-nya kita kasih jarak yang panjang gitu ke bawah untuk kasih tahu, oh kamu tuh harus baca yang ini dulu, baru baca yang ini. Kayak gitu, nanti abis ini kemana. Nah, itu tuh bisa dibantu dengan si leading ini sendiri gitu loh. Dan ya biasanya kayak gini kan jaraknya cuma 18 poin nih antara baris atas dan bawah. Ya hitungannya jadi terlalu mepet. Oh ya, jarak leading ini nih berpengaruh ya sama besar font sebenarnya gitu. Kalau fontnya besar-besar, terus jaraknya, misal kalau di Photoshop jarak fontnya besarnya 30,
kan besar tuh, dia membesar kan, memanjang juga gitu. Tapi leadingnya kita kasih cuman 5, itu pasti dia akan dempet gitu, karena secara besar kan sudah apa ya, memanjang, terus jarak atas bawahnya kita cuma kasih 5, sedangkan ukurannya 30, jadi dia pasti akan bertumpang tindih tuh, kayak gitu, itu udah pasti nggak kebaca. Nah, kalau tips dari aku, ini kalau kita pakai Photoshop ya, Photoshop, Illustrator, dan lain-lain, kan kita bisa atur sendiri tuh secara manual mau berapa angkanya. Kalau aku sih biasanya cuma aku tambah 5 dari ukuran fontnya. Misal ukuran fontnya 30 poin, ya leadingnya aku kasih 35 poin. Itu biasanya untuk body text kayak gitu. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh tapi tidak terlalu dekat juga. Kayak gitu. Nah, leading itu sangat berpengaruh gitu. Mungkin kalau kalian lihat di sini yang 21 cukup lah gitu jaraknya gitu. Jadi baca ke sini langsung turun ke sini tuh rasanya nggak terlalu jauh gitu untuk mata ngelihat. Kalau 24 nih mungkin ya untuk beberapa orang juga mungkin masih pas gitu, tapi bisa aja agak distracting gitu karena jaraknya nggak terlalu dekat, jadi bisa ngeganggu flow membaca bisa juga, tapi ini masih poin aman sih sebenarnya kayak gitu. Kalau yang ini kan kejauhan nih gitu, ini kayak abis dari sini kemana ya gitu, apalagi kalau misalkan di sebelah sininya nanti ada teks lagi, jadi orang nanti bingung abis dari sini aku baca ke bawah atau ke samping, nah kayak gitu tuh. Jadi itu salah satu fungsinya yaitu tadi gitu, membantu line-nya itu tetap terjaga deh, line membaca itu tetap terjaga kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya tracking. Kalau tracking ini lebih ke apa? Spasi antar huruf sih gitu, antar satu huruf ke huruf lainnya gitu. Biasanya tuh apa? Kita tuh nentuin tracking ini nih biar ngelihat ini nih sama sih mungkin ya sama kayak leading, cuma kan kalau leading itu dari antar baris, kalau tracking ini kan antar huruf gitu. Fungsinya sama, ngasih space gitu, ngasih jarak antar huruf satu dan huruf lainnya gitu. Kalau ini dia minus 30 tracking, berarti dia jaraknya itu akan lebih mepet. Nah, kalau plus 25 ini jaraknya akan lebih jauh gitu. Itu sama juga sih tracking ini, balik lagi ke font yang kita gunain. Kalau dari awal memang secara penulisan normal ya, pengetikan kita pakai dia seadanya, jaraknya sudah lumayan, ya mungkin trackingnya tidak perlu diatur ulang lagi gitu ya. Udah pakai kayak gitu aja. Cuma kan ada beberapa font juga yang, oh ini kayaknya kalau untuk baca jaraknya masih kedekatan deh gitu. Atau kita pakai versi yang tebalnya, karena kita pakai versi tebal, kok jaraknya jadi makin mepet ya. Nah, si trackingnya ini yang harus kita atur. Biasanya kalau dalam daily design ya, text base itu kalau kita pakai font yang sans serif tadi, yang modern gitu, ya modelannya kayak gini, ini biasanya pakai trackingnya itu 10 plus 10 atau 5, 10 sampai 15 biasanya standarnya. Gitu. Standarnya seperti itu ukurannya 5, 10, 15 biasanya gitu. Nah, itu tuh bisa dibilang jaraknya yang paling pas tuh antar huruf gitu. Untuk membaca tuh enak gitu. Nah, kalau plus 25 ini kan udah naik lagi. Nah, biasanya jadinya kayak renggang-renggang gitu. Maaf. Jadinya kayak renggang-renggang kesannya. Jadi kayak agak musuhan gitu antara huruf satu dengan yang lain. Nah, biasanya lowercase atau huruf kecil itu require less tracking, maksudnya kita nggak perlu ngeset, jarang ya, jarang, bukan nggak perlu, jarang, beberapa font itu jarang kita perlu ngeset tracking ulang lagi gitu untuk font lowercase gitu. Tapi kalau kapital itu biasanya memang secara tracking dia pasti akan lebih besar jaraknya, karena kan hurufnya berubah ya, ukurannya jadi lebih besar, akan makan space lebih banyak gitu. Makanya secara auto
atau secara yang sudah mendesain akan membuat jarak tracking yang lebih jauh antar hurufnya kayak gitu. Terus selanjutnya ada kerning. Kerning ini mungkin mirip ya dengan tracking sebenarnya gitu. Cuman kalau dalam kerning ini kita tuh mengaturnya bisa secara manual gitu. Untuk ngatur antar hurufnya itu manual biar dia dekat antar space antar satu huruf dan yang lainnya itu bisa sama semua kayak gitu. Nah, biasanya sih kalau ngatur kerning manual itu biasanya antara penggunaan huruf A, W, V, sama T gitu. Karena space yang dia kasih kan dia bisa lebih lebar ke bawah nih. Nanti huruf setelahnya mungkin jadinya lebih mepet, tapi sama A-nya itu agak mau ujung A-nya agak jauh. Meanwhile kalau W nanti bawahnya ya agak jauh ya kayak gitu. Jadi nanti itu yang harus diatur manual kerningnya gitu. Nah, biasanya sih kalau di aplikasi ya udah ada settingannya juga ya gitu, tinggal kita ganti aja angkanya mau berapa nih kerningnya gitu. Jadi itu ada versi optical kerning dengan metric kerning gitu. Kalau aku sih biasanya pakai yang metrik aja sih gitu buat dipakai dalam sehari-hari gitu. Kalau biasanya kalau bikin pakai metric kerning itu tuh kalau lagi bikin font sih kayaknya ya, di desainer font tuh biasanya pakainya metric kerning itu kayak gitu. Atau ya itu tadi kalau misalkan aku bikin sih, aku gunakan font yang sudah ada yang aku download tapi aku ngerasa jaraknya nih masih gak karuan padahal aku udah pakai tracking ya gitu. Aku udah pakai tracking tadi sebelumnya tapi ternyata kok jarak T sama A-nya kayaknya masih jauh. Nah, itu akan aku adjust manual kerningnya gitu. Di space manual lah gitu. Kalau di Photoshop tuh tinggal diklik 2 kali di antara hurufnya, terus nanti kamu tekan Alt, ini di Windows ya, tekan Alt sama tanda panah aja gitu. Mau ke kanan lebih jauh atau mau ke kiri lebih dekat. Nah, itu cara manualnya kayak gitu. Terus selanjutnya ada measurement. Measurement ini ukuran. Ini balik lagi kayak sesi yang pertama, grid gitu. Nyambungnya ke grid kalau di sini ya gitu. Ukuran tuh maksudnya lebih ke kita memberikan space lah atau kotak gitu, lebar text box tuh mau seberapa gitu. Kita mau ngatur perjalanan pengalaman membaca target kita ini kayak gimana, kayak gitu. Mau jaraknya sejauh apa antar text block gitu, mau dekatnya juga seberapa, mau besarnya seberapa. Nah, itu tuh measurement tuh maksudnya di situ. Ada juga sih teori yang bilang idealnya dalam satu textbook itu kita gunain 52 sampai 78 karakter. Itu udah termasuk space-nya ya, udah termasuk spasi lah gitu dihitungnya. Kayak gitu. Terus ada hierarki dan skala dalam tipografi juga gitu. Kayak mungkin yang kemarin-kemarin aku juga udah ngomong kalau semua huruf atau kata itu penataannya sama, besarnya sama semua, penempatannya sama semua, tulisannya sama semua, itu tadi mungkin akhirnya jadi sulit untuk menentukan informasi mana nih yang harus aku tahu dulu gitu, atau kita sebagai desainer kasih dulu biar pembacanya tahu yang mana yang harus aku baca duluan gitu. Nah, itulah fungsi hierarki dan skala. Baik lagi bisa buat judul gitu, biasanya dibikin lebih besar, judul lebih kecil sedikit, body text dibikin lebih kecil lagi dari keduanya. Tapi nggak cuma ukuran yang bisa kita gunain buat bikin hierarki gitu. Bisa juga dengan warna, terus jarak
jarak penulisan, bukan jarak penulisan sih, mungkin jarak antara headline dengan subheadline atau headline dengan body text. Nah, itu kan udah ngasih tahu juga baca yang atas dulu berarti gitu, karena jarak ke bawahnya agak lebih jauh. Misalkan berat itu maksudnya ya tebal fontnya, makanya kan di font family itu ada versi regular, light, terus bold, semi bold, extra bold, bahkan ada sampai black. Nah, itu tuh lebih tebal lagi, itu tuh membantu juga gitu untuk kita nentuin hierarki. Terus selanjutnya ada grid juga di dalam sini gitu. Jadi grid ini tuh juga salah satu elemen penting ya dalam desain, terutama body text gitu. Ini penting banget gitu, kayak kemarin aku share juga tentang layout ya kayak gini gitu. Kalau buat teks atau buku atau majalah tuh sangat sangat perlu ya membagi peletakan pembagian grid teksnya itu mau di mana aja dan sebesar apa gitu. Jadi nanti akan bisa mengatur layoutnya deh. Bisa kita mau tambahin fotonya taruh di mana, bahkan di dalam desain entah itu poster atau apa, grid itu juga perlu gitu untuk kita bisa plotting yang mana desain teks, yang mana desain gambar, yang mana headline-nya. Nah, itu grid itu berfungsi untuk semua hal sebenarnya dalam desain gitu. Nah, terus the power of typography. Desain tipografi itu punya makna power yang besar gitu dalam sebuah desain, karena merupakan salah satu faktor untuk menyampaikan pesan dan juga bisa ngasih efek nih, pesannya tuh mau ngomong apa sih gitu, mau ngomong kayak gimana sih gitu. Dan tipografi itu sangat berpengaruh, makanya tadi ada versi yang script, nasi plastik, terus handwritten, informal, brush jadi lebih playful, menyenangkan gitu, sans serif itu modern. Makanya satu pemilihan hal seperti itu tuh sangat berpengaruh gitu dengan desain yang kita mau omongin tuh apa sih gitu. Jadi kalau kita bisa gunain mix gayanya, besar kecilnya, hierarkinya yang mana gitu, spasi barisnya seperti apa, ya hasilnya juga bisa sesuai dengan target sih gitu. Kalau kita bisa memperhatikan hal-hal seperti itu, kayak gitu di tipografi. Ya, dari aku sharing sessionsnya udah tentang tipografi. Mungkin kita mau ada sesi tanya jawab dulu nanti sebelum diskusi ke tugas ya teman-teman. Ini distortion. Ya, ada Kak Bagus ya, Kak Bagus ya. Silakan Kak Bagus. Mbak, selamat siang, Kak. Mau tanya, Kak, kalau hand drive itu termasuk di groove, kan tadi kan penjelasannya kalau menggambar dengan tangan tuh. Lah, lalu pertanyaan kedua, graffiti itu termasuk dalam tipografi yang bagaimana? Apa berbeda dengan lettering? Oh, kalau graffiti itu jelas berbeda sih sebenarnya ya. Kalau graffiti itu sebenarnya jatuhnya sudah art sih, kayak desain art, kayak melukis mungkin sebenarnya kalau graffiti itu. Tapi dia kebanyakan memang menggunakan huruf. Iya, kebanyakan memang seperti itu. Tapi kan kalau graffiti sekarang juga keluarnya udah banyak ya, ada yang gambar kayak gitu. Tapi memang fungsinya lebih ke art sih gitu. Kalau graffiti tidak digunakan lettering atau dalam ke
seharian gitu. Pasti dia desain yang berdiri sendiri gitu kalau graffiti. Tapi kalau lettering hitungannya ya memang apa ya, penggunaannya untuk keterbacaan gitu, untuk penulisan, seperti itu biasanya perbedaannya kayak gitu. Jadi ya itu, graffiti adalah art sendiri gitu. Kalau font type kayak gini ya art sendiri juga gitu, tipografi itu. Mungkin sama-sama lini tipografi, tapi versi art yang berbeda lah fungsinya gitu. Kalau graffiti kan biasanya pasti ada apa ya, bentuk tulisannya yang digunakan itu seperti apa, itu kan melambangkan atau meluapkan si kreatornya, si desainernya itu mau ngomong apa gitu, warnanya seperti apa, terus tipe karakternya, warnanya, itu akan jadi ciri khas si apa, desainernya lah gitu, kreatornya lah gitu, si yang bikin grafitinya. Kalau lettering ini berbeda sih, karena dia pakai apa ya, bisa dibilang basic font mungkin yang udah ada, tapi diatur sedemikian rupa, entah jadi bentuknya acak atau poster gitu, yang sebenarnya font awalnya itu digunakan dalam keseharian, ya fungsinya untuk digunakan buat keterbacaan dan lain-lain. Sebenarnya itu form of art aja sih, lettering dan graffiti. Cuma base-nya ya dari font. Kalau graffiti kan udah lebih luas ya kalau sekarang. Kayak gitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Kalau hand drive tadi ya, itu termasuk apa? Hand graph, Hand draw. hand draw, hand draw-nya tapi tulisan gambar. Tulisan. Hand draw ya hitungannya tipografi sih, desain tipografi, art tipografi, hand draw. Cuman kan versinya manual ya kalau hand draw gitu. Cuma kalau di digital itu tadi keluar dengan apa, versi script, brush, apa segala. Nah kan itu sebenarnya acuannya dari hand draw dulu. Akhirnya nanti mereka bikin versi digitalnya yang akhirnya bisa kita implementasikan ke desain digital gitu. Ya hitungannya tetap tipografi art gitu, hand drawn juga gitu. Mirip lah mungkin nama graffiti, coba kan graffiti apa ya, tempatnya tuh lebih besar ya gitu, di dinding. Loh hand drawn kan di kertas ya, beda itunya sih biasanya kayak gitu. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi? Halo Kak, selamat siang. Ya, siang. Saya ingin bertanya terkait tadi kan dibahas tentang text alignment. Kita sebagai desain grafis kan tentunya harus mengirimkan portofolio. Selain mengirimkan portofolio, saat mengajak suatu perusahaan untuk bekerja sama, tentu kita mengirimkan suatu surat dulu ya Kak. Untuk text alignment itu, apakah terdapat kriteria khusus jika ditujukan sebagai CV ataupun ajakan kerjasama sebagai perusahaan, atau memang bebasnya saja, ataukah lebih baik formal ataupun mengikuti sesuai kehendak? Itu saja mungkin pertanyaan saya Kak terkait text alignment. Terima kasih. Ini maksudnya text agreement, perjanjian apa gimana ya? Iya, text alignment yang untuk kayak kalau menulis surat gitu ya Kak, yang garis-garisnya itu. Kalau untuk perusahaan ya pasti tentu lebih baik dengan versi formal ya, kayak gitu. Mau itu baru penawaran awal ataupun saat sudah dapat proyeknya atau setelah proyeknya,
atau saat kita membuat agreement-nya pun ya memang lebih baik semuanya dengan versi formal gitu loh, secara isi ya kayak gitu, dan secara kan kalau biasanya kayak gitu, kalaupun ada desainnya mungkin tidak terlalu banyak ya gitu, tapi mungkin disesuaikan aja sih dengan company-nya gitu. Cuma ya pasti harus formal semuanya gitu, sopan lah kita gitu loh. Jadi mungkin secara bahasa, misal kalau kita biasanya mungkin kita kerja samanya cuma sama teman gitu, kita cuman langsung nyebutin namanya si Desi gitu misalkan langsung, ya kalau sama mereka ya tetap harus ada opening yang apa ya, formalnya secara penulisan, secara kata, secara penataan juga ya harus baik sih. Kalau kita ngomongin misal di CV gitu, kalau CV desainmu misal nggak harus menyesuaikan sih, portofolio itu tidak harus menyesuaikan dengan company mana yang mau kita apply, terus kita sesuaikan desain portofolio kita dengan company mereka. Sebenarnya nggak juga. Makanya sebisa mungkin kalau bikin portofolio atau isi portofolio, baik itu secara kata ataupun desainnya, kalau bisa dibikin se-general mungkin gitu. Jadi bisa masuk ke semuanya nih. Makanya kadang di portofolio itu kita ada bikin sections gitu. Misalnya ini sections yang isinya tuh pekerjaan kita secara kerja sama bisnis dengan siapa, nih hasil kerjanya ini. Misal, oh ini yang portofolionya apa ya, misalnya freelanceku tapi dia yang lebih lightnya entah itu ilustrasi atau apa, nah itu dibikin sections aja gitu, jadi desainnya pun bisa menyesuaikan dengan sectionsnya. Tapi kalau secara isi sih sebaiknya formal semua ya kayak gitu Bella. Baik, Kak. Terima kasih penjelasannya. Ya sama-sama. Ada lagi teman-teman? Yang teman tuli bisa open cam aja, dibantu sama juru bahasa isyarat ya. Oke, ada di chat, Kak. Dalam suatu poster ini, apakah ada minimal untuk pemilihan font? Dari Kak Frida Shine. Frida Shine. Ini Kak Frida nanyanya diskusi tentang sharing yang barusan atau diskusi tugas nih? Kan tugas juga kita bikin poster ya kemarin gitu. Nah ini pembahasannya buat yang mana gitu. Kalau misal pembahasannya secara general ya, dalam satu poster itu apakah ada minimal untuk pemilihan font? Minimal sebenarnya nggak ada sih. Gitu. Minimalnya harus minimal 2 gitu, 2 font yang berbeda. Enggak juga sih sebenarnya, bisa aja pakai satu font yang sama, tapi kita pakai versi yang lebih tebalnya, ukurannya dibikin lebih besar. Nah kan kayak gitu juga bisa aja cukup gitu. Nah balik lagi dari si posternya mau kayak gimana gitu. Misalnya kita bikin poster posyandu untuk anak-anak dan ibu, kita butuh headline yang bisa ngasih feel playful, anak-anak tuh mau lihat, anak-anak tuh mau ke sana gitu, anak-anak nggak takut ke posyandu. Kita pasti akan cari font yang bisa ngasih feel kayak gitu kan. Cuman di dalam isinya misal ada penjelasan alamatnya di mana, apa yang harus dibawa untuk ibunya, pasti kita akan pakai font yang lain tuh yang keterbacaannya lebih baik dan memang lebih baik untuk penggunaan teks gitu. Nah biasanya sih ya pakai 2 atau 3, tapi kalau mau ngomong pakemnya ada nggak sih minimalnya berapa? Nggak ada. Ya mungkin terlalu banyak juga tidak baik gitu. Terlalu banyak tidak baik. Kalau mau biasanya sih kalau mau dibikin beberapa tuh mungkin
3-2 gitu. Kalau mau dijadiin acuan ya 3-2 font yang berbeda paling gitu. Kalau udah terlalu banyak pun akhirnya informasinya bisa berantakan dalam satu poster gitu. Belum lagi nanti ada logo. Kalau misalkan kita ngomong posternya buat band, ya logo tiap band aja udah beda-beda gitu. Itu sudah cukup mendistrak dan itu harus di highlight gitu kan. Kalau kita dalam desain kita sendiri buat penulisan aja fontnya udah 5 gitu, ya yang ada line up bandnya nggak kelihatan siapa aja kayak gitu paling. Kak Frida. Oke, Terus ada dari Kalan nih Kak. Mohon izin bertanya, untuk kebutuhan desain, berapa maksimal jika ingin menaruh fontnya? Oh, tadi udah ya nih ya? ya Apakah cukup sama, mirip-mirip. Ya 2-3 masih aman lah ya sesuai kebutuhannya gitu. Kalau lebih dari itu, ya sebenarnya balik lagi ke kreativitas ya teman-teman. Kalau kalian bisa nentuin dan menempatkannya mau pakai 10 juga nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau posternya kayak art gitu atau kayak gimana masih aman aja. Cuma kalau posternya itu balik lagi punya purpose, yaitu yang kalian harus ikutin purpose-nya itu, tujuan posternya itu apa gitu. Itu sih yang utama untuk nentuinnya gitu. berikutnya ada dari Firdaus nih Kak. Iya, Firdaus. Siang, Mbak. Yang Eh, ini mau soal saya soal yang kemarin yang soal mood board itu ya. Biasanya kalau perusahaan itu sebenarnya harus pakai mood board dulu atau gimana? kalau di perusahaan, Iya. hmm, kalau di perusahaan sebenarnya tergantung dari proyeknya ya, Iya. Kak. Kalau misalkan dari mereka sudah punya aturannya sendiri, guideline-nya sendiri gitu, aku harus pakai warna apa, fontnya seperti apa, itu sebenarnya kita tidak perlu memberikan mood board lagi gitu. Mood board ini tuh biasanya digunakan untuk pekerjaan yang benar-benar dikerjakan dari awal nih, kita nggak punya guideline, kita nggak tahu mau bikin seperti apa. Biasanya kalau tugas di kampus itu mood board itu diperlukan untuk apa ya? Kita mengerucutkan ide kita nih gitu. Jadi kita makanya di mood board itu ditentukan targetnya siapa, umurnya berapa, terus kita mau pakai warna seperti apa, stylenya kayak gimana, terus juga nanti kira-kira isinya mau ngebahas tentang apa aja nih. Nah, itu tuh proses awal. Kalau kita mendesain dari nol ya, bisa aku bilang gitu. Awalnya kayak gitu. Mungkin bisa diaplikasikan ke perusahaan, cuman mungkin kita tidak perlu untuk kasih lihat ini loh mood board saya, mungkin nggak perlu. Tapi di internal, di sendiri, itu perlu biar hasil akhirnya sesuai dengan pekerjaan yang dikasih dari perusahaan atau klien kita gitu. Itu aja sih, cuma nggak semua perusahaan perlu harus nampilin ini mood board-nya gitu. Tapi kalau kuliah biasanya kalau dapat tugas harus nampilin mood board tuh ke dosennya untuk diskusi kayak gitu. Sebenarnya lebih ke situ aja sih. Gitu. Ya. Firdaus. Baik, makasih. Ya, sama-sama. Oke, ada Kak Aldi Bakar nih selanjutnya. Silakan Kak. Halo, selamat siang Kak Ade. Ya, siang. Aku mau tanya. Ini sih aku mau tanya bukan soal, sepengalaman aku ya Kak. Ini kan kita diskusinya tentang typografi, font dan semacamnya ya. Nah, ya. Kak, aku pernah nih ada masanya kan desain-desain di Instagram itu typografinya memakai font yang tipenya kayak tulisan tangan sendiri lah.
pada masa itu yang lagi viral tuh apa ya, yang Kak Marcel tuh nanti kita cerita hari ini, tahu nggak? Oh ya. Nah itu kan fontnya ciri khas kan. Itu banyak banget yang minta aku buat tolong dong bikinin desain yang fontnya seperti ini yang nanti kita cerita hari ini kalau nggak salah. Di situ aku bingung. Yang ke satu, fontnya itu nggak bisa di-download dimanapun kan pada waktu itu kan. Tapi kayaknya sekarang udah banyak. Yang kedua, suatu hari yang ngebuat itunya, yang ngebuat fontnya itu speak up kalau font ini tuh nggak boleh sembarangan dipakai karena si font ini udah didaftarin sebagai IP, intellectual property kan. Iya. Yang dimana kalau mau pakai itu harus izin dan lain sebagainya. Iya. Nah di situ juga kan mungkin kalau aku nurutin apa namanya yang minta aku desainin, nanti aku kena masalah kan. Aku mau tanya sepengalaman Kak Ade atau mungkin ada referensi lainnya, bagaimana sih cara mensiasati untuk minimal bilang kalau ini tuh fontnya intellectual property loh, nggak boleh sembarangan pakai. Atau mungkin kalau yang minta aku desainnya ada apa namanya, ada izin dari si pembuat fontnya, ya aku sih terima-terima aja. Bagaimana sih Kak untuk mensiasati itu? Nah, mensiasatinya kan kalau dari cerita kamu kayaknya lumayan ngotot ya gitu kliennya waktu itu, aku mau ini gitu misalkan. Ya paling ya itu tadi, satu dikasih tahu gitu kalau font ini tuh tidak bisa sembarang digunakan, dan kalau memang tetap mau gunain ini, apalagi kebutuhannya misal untuk perusahaan, brand, terus atau organisasi, apalagi dia lead to apa ya, ada buying gitu, jadi ada pembelian, terus kita menggunakan promosinya menggunakan font itu, jelas kita harus izin gitu loh, izin ya secara paper, secara legal, terus mungkin bahkan ada pembayaran kayak gitu. Tapi kalau emang dia masih ngotot ya, kita sebenarnya cara kedua adalah kasih tahu kalau ini tuh kan namanya handwriting kayak gitu. Handwriting ini kan tulisan tangan. Mau ya paling cara lainnya adalah bikin sendiri versinya gitu, atau ya kita cari font lain tapi ya tidak font itu yang digunakan. Karena kan font handwriting itu tipenya banyak, nggak cuman punyanya yang apa pembikin si nanti kita cerita tentang hari ini aja gitu. Ya dia mungkin akhirnya bisa kayak gitu karena kan satu fontnya dipakai untuk film, promosi film, bahkan dipakai di filmnya, ya pasti tuh lead to apa ya, purchasing, lead to buying, ada duitnya kayak gitu ya, jelas secara kontrak akhirnya itu dijadiin apa ya, kayak didaftarkan haknya lah, kalau yang punya font ini aku gitu loh. Tapi kalau misalkan klien biasanya tetap ngotot kayak gitu, ya balik lagi kebutuhannya apa. Biasanya kalau kebutuhannya untuk editorial aja, tidak ada lead to buying atau purchasing atau promo yang kayak beli ini beli itu gitu, misalkan untuk brandnya biasanya masih tidak masalah karena kan free font itu pun ya font-font gratis ya. Kalau misalkan kamu pakai Adobe, terus Adobe-nya misalkan premium yang berbayar, itu kan di Adobe Creative-nya juga udah ada list font-font yang bisa kita pakai ya kayak gitu, dan itu juga cukup banyak. Kalaupun di free apa web free font kayak gitu untuk seri ya handwritten, script, brush itu juga banyak sebenarnya. Cuman di bawah kan pasti biasanya ada tulisan tuh for editorial use only. Yaitu biasanya masih nggak masalah untuk dipakai gitu. Kita harus educate kliennya sih kalau kayak gitu, dikasih tahu ya ini udah ada yang punya nih kalau mau persis kayak gini.
Kalau tetap ngotot ya udah urus legalnya gitu. Tapi kalau nggak mau, kita bisa coba create sendiri biar ini tuh jadi brandingnya kita gitu loh. Kita create sendiri versi handwriting-nya gitu, atau yaudah kita coba cari yang lain, tapi itu tadi tidak bisa digunakan untuk kebutuhan promo yang lead tuh kita dapat duit gitu. Maksudnya dapat duit itu kita jualan barang, entah itu dipakai di packaging kayak gitu. Nah itu nggak boleh karena dipakai untuk pemasaran kan. Tapi kalau editorial doang secara penulisan itu masih no problem biasanya kayak gitu. Pak. Aku boleh nanya lagi nggak? Boleh. Boleh ya, satu lagi ya. Hmm. Iya Kak, karena kan pada masanya itu booming banget, sebelum-boomingnya kan kreator Instagram atau desain-desain yang bikin konten kan fontnya semua gitu semua kan. Nah, yang aku mau tanyain kali pertanyaan kedua ini, titik poinnya kan sekarang banyak banget tuh yang kayak video reels, video TikTok yang memakai openingnya tuh kayak typography gitu loh Kak, kayak misalkan a day in my life itu kan kayak tulisan typography ya. Ternyata itu juga yang aku cari tahu itu handwriting juga kan, nulis sendiri juga ya. Dan ternyata itu pun bisa dibajak juga ternyata kalau maksudnya bisa dipakai orang lain tanpa izin ke kita sebagai handwriting-nya kan, sebagai yang buatnya ya. Yang aku mau nanya, bagaimana sih ini kayaknya blanking dikit ya, tapi nggak apa-apa. Bikin itu jadi uang gitu, kayak ya dikit-dikit asalkan jadi uang gitu, kayak mungkin template atau apa gitu Kak. Ada saran nggak Kak? Kalau kayak gitu sih biasanya sebenarnya balik lagi ya, entah ada kerjasama dengan aplikasinya yang mau gunain font kamu gitu. Misal kamu bikin nih, terus kamu uploadnya di free web itu, kayak gitu. Misalnya kamu udah bikin sendiri, terus upload ke sana, terus kamu tulis misalkan ya for editorial use only gitu, nggak ada uangnya atau kayak gimana. Sebenarnya balik lagi sih, kamu harus daftarin itu secara legal kalau itu tuh punya kamu gitu. Kalau mau ada uangnya dari situ gitu. Berarti aku daftarin dulu baru menjual ya Kak, atau ngejualnya personal gimana Kak, kayak enggak ke perusahaan misalkan ada konten kreator TikTok misalkan tertarik ke typography yang aku bikin, aku udah nyiapin nih template-nya 10, ini aku jual sekian gitu, itu belum didaftarin tuh, tapi aku yakin desain dan typografinya beda karena kan itu handwriting aku sendiri kan, nggak mungkin sama dengan yang yang ada di internet kan. Nah itu gimana? Iya. Ya kalau gitu sih sebenarnya hitungannya project base, masih nggak apa-apa gitu. Apalagi kan kalau memang dia setiap ada project atau kebutuhan dia bikin opening selalu ke kamu tuh, karena dia udah cocok nih dengan style kamu. Karena kan kamu tidak membuat kalau di pembahasan aku tadi, kamu tuh kan akhirnya tidak membuat satu set font yang bisa di-download semua orang dan dipakai banyak orang gitu, tapi kamu per project base gitu, kayak aku punya YouTube vlog gitu, aku butuh openingnya, aku suka desain kamu bikinin dong desain aku gitu untuk opening dengan gaya kamu. Ya kayak gitu juga nggak masalah, nggak perlu didaftarin sebenarnya, karena kan per project gitu, kamu bukan membuat satu set font yang semua isinya tuh ada A, B, C, D-nya sendiri, ukurannya udah di set, bla bla bla, terus kamu upload, terus ada yang pakai, terus ternyata buat kebutuhan komersial, terus nggak bayar dan lain-lain. Nah itu bisa kamu sue kalau kayak gitu. Tapi kalau project base kayak gitu sih masih bebas hitungannya, karena kan ya yang menulis, yang membuat masih di kamu, bukan di orang lain yang menggunakan si
apa ya, typeface-nya kamu tadi gitu, tetap kamu sendiri, cuma kamu yang pegang masternya, cuma kamu yang tahu gimana cara bikinnya, ya kayak gitu masih aman gitu, masih nggak masalah ya, project base jadinya. Gitu ya Kak. Oke deh Kak, makasih Kak Ade. Ya sama-sama. Terima kasih Kak Ade. Oke, ini dari Kak Yurinisa Eka. Ini kebetulan teman Hard of Hearing ya. Untuk font suatu majalah atau koran, biasanya menggunakan font apa aja? Apakah besar kecilnya suatu font juga mempengaruhi pembacanya? Ya, Kak Hairunisa, kalau untuk majalah atau koran, biasanya sih beda-beda ya. Tapi kalau kita ngomongin majalah itu kan tipenya aja udah banyak ya macamnya gitu. Kalau spesifik fontnya apa, aku nggak bisa tahu juga ya, makanya spesifik apa gitu nama fontnya. Cuman kalau tipenya seperti apa, kalau koran kayaknya kebanyakan pasti masih pakainya tipe yang yang serif, ya kayak Times News Roman yang kayak gitu-gitu modelannya gitu, yang ada ujungnya itu tadi. Nah kalau majalah sih sekarang ya, ini rasa aku kebanyakan pakainya masih ya serif sih kayaknya, yang udah modern feel-nya gitu kalau untuk majalah ya gitu, tipe style font yang seperti itu. Terus kalau besar kecilnya satu font mempengaruhi pembacanya atau tidak, sangat berpengaruh gitu. Bahkan di bidangnya pun berpengaruh tuh untuk kita ngeset ukuran fontnya mau berapa gitu. Misal di majalahnya ukuran berapa dulu, kayak gitu. Itu akan berpengaruh juga dengan nanti kita ngeset fontnya di ukuran, misal 10 cukup nih ukuran fontnya, keterbacaannya udah baik gitu. Sama juga baik lagi buat targetnya. Kalau targetnya anak muda gitu, yang mostly kebanyakan secara umum kesehatan matanya masih baik gitu ya, kita bisa bikin misal di ukurannya, aku bikin di ukuran 10 deh body text aku gitu. Tapi habis itu kita bikin majalah nih untuk ibu-ibu, bapak-bapak gitu, yang dimana mungkin tingkat kesehatan matanya sudah menurun gitu. Nah, kalau kita bikin 10 lagi, jelas dia akan susah bacanya. Berarti harus dibesarkan ukurannya, misal jadi 20 gitu misalnya. Jadi itu sih yang mempengaruhi gitu. Kalau untuk ukuran tuh yang mempengaruhi satu bidang, terus targetnya siapa yang akan baca, majalahnya gitu. Kalau kita ngomongin majalah dan ini ya, apa koran gitu, itu yang menentukan gitu. Sama ya, misal balik lagi besar judulnya mau seberapa gitu, judul artikelnya. Nah itu kan juga akan berpengaruh gitu, sama artikelnya tentang apa, siapa yang dibahas, terus juga teksnya nanti akan sebanyak apa untuk satu halaman. Nah, itu juga tuh yang mempengaruhi besar kecilnya ukuran font di satu majalah atau koran gitu. Kalau koran sih mungkin dia udah ada template ya, rasa aku gitu. Per artikel itu berapa karakter gitu. Kayaknya sih udah ada template-nya gitu. Kalau majalah pun juga seharusnya udah ada sih, karena kan dia biasanya halamannya bisa fix segitu ya gitu. Salah satu majalah ada 40 atau 50 halaman, mungkin biasanya fix segitu gitu. Jadi mereka pasti udah punya set karakter sendiri per artikel itu berapa karakternya gitu, dan mereka biasanya udah punya template sih, kayak satu teks itu barisnya berapa berapa berapa, kecuali mungkin artikel khusus gitu ngebahas interview dengan siapa, nah dia dibikin unik tuh desainnya kayak gitu. Tapi kalau yang lain-lain bisa aja template, ukurannya juga udah di template kayak gitu Kak Hairunisa. Semoga menjawab Kak Khairunisa ya. Ini dari Fatur Rohman. Saya mau tanya, size font dalam satu kalimat jika ukurannya mempunyai dua ukuran berbeda, apakah bisa meyakinkan informasi pada keterangan dari kalimat? Seperti di koran huruf awal besar dan kalimatnya kecil. Ini gimana ya, huruf awal besar, kalimatnya kecil.
Terima Mungkin huruf kasih. awalnya besarnya yang besar banget itu ya kayak S besar banget terus baru bawahnya kecil saat bla 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 gitu misalkan. Mungkin kayak gitu kali ya Kak Fatur ya gitu. Kalau memang yang seperti itu kalau meyakinkan informasi sih mungkin tidak meyakinkan ya, belum tentu bisa meyakinkan informasinya itu valid atau tidak atau bagaimana lah gitu atau kredibel. Cuman kalau kita ngomongin highlight, apakah kemungkinan dia akan dibaca pertama? Bisa jadi karena dia menonjol gitu hurufnya kayak huruf S-nya besar sendiri nih artikel tentang apa ya kok dia lain gitu penempatannya kok S-nya sebesar itu dia nggak bahas apa sih kalau kita ngomongnya untuk menarik perhatian bisa tapi kalau untuk meyakinkan gitu belum tentu juga gitu dan misalkan kalau di atas S itu masih ada yang secara kata di desainnya lebih besar lagi gitu ukurannya pasti mata akan ke sana dulu baru ke si S itu tadi betul ya sebenarnya kalau kayak gitu lebih buat ke highlighting sih gitu. Pokoknya sesuatu yang menonjol di antara semua yang sama bentukannya itu pasti akan menarik perhatian gitu pasti akan ke situ dulu ada apa gitu misalnya di majalah semuanya isinya tulisan kata-kata gitu terus ada satu gambar biasanya mata ke gambar dulu baru nanti ke tulisannya kok ada apa sih ngebahas apa sih gitu makanya mungkin kalau di majalah biasanya judulnya dulu yang besar terus subjudul terus isi baru di tengah-tengah dikasih foto gitu atau enggak fotonya dulu kalau enggak habis judul nanti baru foto biar nanti itu orang ngelihat informasinya tuh nggak lari-lari gitu kalau nanti dia lihat foto dulu di sebelah mana baru ada teksnya dia harus baca balik kemana lagi jadinya berantakan. Jadi kalau yang kata Kak Fatur tuh paling fungsinya lebih ke untuk ini sih highlighting aja. Bisa kalau kayak gitu. Oke, terima kasih. Ini ada yang angkat tangan nih, Kak Firdaus Fahrul lagi. Silakan. Mau nanya lagi nih, kalau soal esensi font yang dikatakan sama Kak Aldi tadi, kalau pakai Google Font boleh dipakai nggak ya? Kalau pakai Google Font Iya, untuk ini di project gitu. iya, Kalau pakai Google, kebanyakan memang pakai Google Font sih. Kayak gitu malah lebih aman ya. aman hitungannya. Padahal sebenarnya Google Font itu tuh mungkin ya tujuan awalnya tuh memang buat desain digital sih gitu loh. Misalnya kayak buat website atau apa tuh biasanya acuannya pasti carinya di Google Font tuh gitu. Karena kan kalau saat mendesain misalnya kita pakai apa CMS-nya atau ya backnya desain itu pasti kan pakai fontnya yang udah ada dari entah itu aplikasinya atau coding bawaannya dan itu tuh biasanya pakai Google Font. Makanya kalau pendesainan secara digital dan lain-lain aplikasi itu biasanya emang nyarinya dari Google Font, tapi bisa juga dipakai buat project. Sejauh ini sih setahu aku yang paling aman digunakan memang dari Google Font. Iya, Kayak gitu. baik. Masih Ya, sama-sama. Oke. Kita masih ada waktu sekitar 16 menit, 15 menit lagi kali ya. Iya. Ini, Mau gimana ya Kak kalau yang tugas itu? oh iya benar. Jadi kita bahas tentang tugas ya sekarang Kak Ade ya. Iya, jadi teman-teman yang mau sharing buat tugasnya, mau ada pertanyaan, nah ini salah satu momennya sama aku untuk berdiskusi tentang tugas yang kemarin gitu. Mau bahas progresnya udah sampai mana atau kesulitan kalian apa, bisa sekarang. Ya, silakan Kak Bagus.
Nggak mau tanya, kan dalam tugas itu kan ada mandatory elemen itu ya Kak ya, yang harus ada. Logo Mm-mm. type mie versus sampah itu Mm-mm. apa ya? Kayak judul seperti itu tuh atau bagaimana? Terus vektor icon itu apa ya? Apakah bisa dibuat sendiri dan apa presentasi vektor icon ini kan kemarin yang saya paham kan presentase bak sampah terus ini Mm-mm. berapa persen seperti itu kan yang di Mm-mm. penjelasan materi kemarin. Iya. Nah, vektor icon ini apa sama satu apa ya? Satu penjelasan dalam diagram itu. Mm-mm. Iya, vektor icon itu maksudnya satu penjelasan dalam vektor icon itu maksudnya buat diagram sih gitu. Bisa buat diagram, bisa juga buat yang lain sebenarnya bisa macam-macam ya. Mau kamu jadiin pemanis doang gitu kamu dapat vektor desain vektor yang bagus bisa, tapi kalau yang aku maksudkan vektor icon itu harus ada adalah si diagramnya itu. Nah, balik lagi kamu bisa bikin sendiri dengan gaya kamu gitu, diagramnya mau seperti apa itu tetap dibacanya sebagai vektor icon gitu sih maksud aku di situ, atau ya kamu ambil dari kritik misalkan website gitu diagramnya mau pakai dari situ nanti edit warnanya atau bagaimana disesuaikan dengan desain bisa juga. Tapi kalau kamu lebih nyaman gambar sendiri, kalau kamu memang suka gambar ya silahkan nggak masalah kayak gitu mau Kalau dibikin untuk mie versus sampah itu, Pak, ya versi sampah itu sebenarnya hitungannya ya dia logo tapi menjadi judul. judul gitu kan. Iya. Jadi kamu bikin tuh misalnya besar di atas di awal mie versus sampah, tapi kamu desain gitu, nggak cuman pakai font Font doang. gitu mie versus sampah, ya kamu tambahin lah gitu dengan kreasi kamu. Yang kamu mau tulis sendiri pun juga nggak apa-apa tergantung ininya kamu karena kan tuh makanya aku bilang dia logo jadi bisa kalian kreasikan sendiri mau seperti apa gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Iya sama-sama. Oke, Kak Fatur Rahman Rijal. Silakan, Kak. Ya, oke. Oke, saya mau tanya tentang tugas kemarin. Di Zoom kemarin udah dijelaskan. Terus ada sedikit yang lupa, mungkin yang kemarin buat di YouTube. Terus saya coba cari di YouTube. Tapi saya coba pahami lagi masih bingung seperti itu. Oh, karena penerjemahnya di YouTube udah ada seperti itu. Maaf ya. Jadi setelah Zoom saya biasanya langsung pelajari lagi dari semua ini kan rekamannya di-upload di YouTube seperti itu. Nah, tapi di situ penerjemahnya nggak ada. Nah, dari semuanya itu ada seperti ekonomi status kurang paham itu maksudnya gimana.
uang, oh tentang uang itu masuk. Nah, ini Oh, kan temanya tentang sampah seperti itu ya. Nah, di situ saya kurang jelas. Terus ada lagi, pertanyaan lagi, bentar. Oh, ini kan tentang pengurangan sampah gitu ya, temanya. Heeh. Oh, oke. Ini mau tanya, ini posternya tentang penanggulangan sampah seperti itu kan ya? iya. Oke. Nanti saya coba lagi di YouTube. Nah, Hmm. pelajari Jadi lagi rekamannya di YouTube yang kemarin seperti itu. untuk jawab yang status ekonomi itu maksudnya untuk menentukan target kamu itu ada di mana. Makanya ada umur, geografis. Geografis itu dia tinggalnya di mana, kota kah, desa, dan kotanya tuh seperti apa. Itu urban gitu, misalkan kota besar. Nah, status ekonomi itu maksudnya memang adalah dari sisi keuangan targetnya. Dia ada di kelas A, B, atau C gitu. Karena secara komunikasi dan gaya desain itu akan berpengaruh. Misal kita ngomong ke orang-orang yang tinggal di komplek perumahan mewah, kan desainnya pasti akan berbeda dengan cara kita ngobrol dengan orang yang tinggalnya misal dalam gang kecil yang di satu gang itu isinya bisa 50 rumah, 100 rumah, kan itu pasti gayanya akan berbeda gitu. Jadi status ekonomi itu bisa berpengaruh ke uang atau bahkan mengarah ke kemungkinan pendidikan yang mereka capai. Nah, itu untuk target ya, yang jadinya bisa ngarahin kita desainnya mau kayak gimana nih bahasanya dan tampilannya, kayak gitu. Nah, kalau tentang posternya, sebenarnya itu bukan cuma poster, tapi infografik. Infografik kan itu apa? Info secara keseluruhan, berita ya bisa dibilang yang kita jadikan dalam bentuk visual. Bisa lihat di contohnya yang di dalam dokumen. Nah, itu kan di bawahnya ada contoh. Nah, kayak bikin kayak gitu. Gitu, bikin infografik kayak gitu aja gitu loh. Jadi memang isinya tentang kita kasih tahu sampah itu di sini, entah di lingkungan kamu atau di Malang, misalnya kamu fokusnya Malang gitu, ada berapa banyak sampah sehari, efeknya apa buat keseharian, buat rakyat, penanggulangannya kayak gimana, kayak gitu. Jadi itu yang harus kamu cari nanti buat isi desain kamu. Jadi cari 5W, 1H-nya apa, kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, tadi ada yang angkat tangan juga, teman Tuli, tapi udah turun lagi ya. Oh, oke. Oh, si Bella. Bella, silakan open mic aja, Kak Bella. Kak Bella ini, oh oke. Nggak bisa katanya, Hujan. Pak. Iya. Oke, dia mau tanya, apakah boleh saya menggunakan data tahun 2021 karena data lengkap hingga tahun 2022 belum ada di website resmi tersebut. Di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nih. Nggak apa-apa kok, Bella.
karena kan masih dekat ya jaraknya gitu, 2021 masih tahun lalu kan, itu kan kayaknya dia biasanya pasti kesimpulan dalam 1 tahun kan infonya, jadi masih nggak masalah gitu, asal jangan terlalu jauh aja, tahu-tahu kamu dapatnya 2005 gitu, kejauhan ya mas sekarang gitu. Jadi kalau 2021 ya buat teman-teman yang lain pun, kalau kalian carinya di website gitu ya, di Google atau misalkan dari YouTube, kalau infonya masih 2021 masih nggak masalah, bisa kalian bikin jadi bahan materi kalian kayak gitu. Buat Kavatur kalau 2020 ya balik lagi ke mananya ya gitu, Kavatur Rahman, di mananya gitu. Kalau memang info tentang yang di sekitar kamu paling update-nya 2020 ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kamu ngomonginnya secara besar gitu, misalkan ngomonginnya secara nasional skalanya, ya kalau bisa yang paling update gitu ya. Pokoknya ditanamkan ke diri kalau info yang dikasih itu sebisa mungkin, sevalid mungkin, dan sedekat mungkin dengan target kita, biar tuh sadar ya, walaupun mungkin targetnya nggak tahu kali ya, kalau ini info di tahun 2000 berapa sih, ya belum tentu tahu juga sebenarnya, tapi kita sebagai desainer, orang yang menyampaikan informasi buat target kita, ya sebisa mungkin memang kasih yang terbaik lah dari hasil riset kita, karena kan kita menyajikan informasi yang ada tujuannya biar orang tuh sadar gitu, ini tuh kita bikin untuk apa sih kayak gitu. Kalau bisa dapat yang 2021 lebih baik, tapi kalau memang misalnya di sekitar info tentang di sekitar Kavatur itu terupdate cuma 2020, ya udah nggak apa-apa 2020 juga kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Ini yang katakan Galuh Rani Tiara. Oh, internnya ngetik. Enggak. Oke. Kak Ade, maaf saya mau tanya. Temanya kan mie versus sampah. Terus ditambah kata-kata contoh mie versus sampah di Indonesia, apakah boleh? Kan di atasnya itu mie versus sampah. Nah, terus di bawahnya dikasih kayak kata-kata mie versus sampah di Indonesia atau di dunia. Seperti itu. Apakah boleh? Terbanyak. Terus di bawahnya ada lagi sampah terbanyak di Indonesia, seperti itu. Apakah boleh ditambah kata-katanya gitu? Kan ada mie sebagai judulnya, nanti di bawahnya ada kata-kata kecil gitu. Boleh kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan itu bentuk dari cara kalian menyampaikan infonya ya, info tambahan yang perlu gitu, masih nggak masalah. Karena kan kalau dari aku tidak ada, maksudnya tidak ada yang spesifik itu kata-katanya akan apa. Secara penyampaiannya, secara kalimatnya itu diserahin ke kalian. Cuman yang harus diperhatikan ya yang aku taruh di list tugasku itu tadi gitu ya, si 5W1H-nya kalian tentukan buat jadi materi kalian, tapi cara penyampaian, bahasanya, penulisannya itu gaya kalian sendiri gitu. Desainnya juga gaya kalian sendiri gitu, bebas gitu. Tapi saat kalian bikin itu yang penting nanti kalian kumpulin tugasnya,
bisa harus jelaskan kenapa kalian bikin ini dan ini buat siapa. Itu yang penting. Gitu. Tapi secara ini bebas. Mau tambahin, asal nggak keluar dari konteksnya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Kak Ade. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kak Hinu Setya. Oke Kak, saya mau tanya. Kalau tugasnya udah selesai, dikirim ke emailnya siapa ya? Dalam bentuk Google Drive kah? Atau langsung email? Bagaimana Kak? Seperti itu. Misal tugasnya udah selesai gitu. Nanti aku akan bikin Google Drive kali ya gitu. Nanti yang akan di-share sama kakak-kakak di filing ke kalian gitu untuk pengumpulan tugasnya. Tapi nanti tetap akan ada present dari kalian gitu untuk tugasnya. Kalau pas sudah nanti di hari akhir ya tanggal berapa? Tanggal 30 kalau nggak salah atau berapa ya? Ya, Itu 30 kalian Kak. pengumpulan tugasnya itu kan pengumpulan tugas hasil akhir ya, final. Nah, itu nanti di-present juga gitu. Tetap akan di-present sama kalian. Kak Ya. Ade, mohon maaf, saya masuk. Jadi, kalau Kak Hinu Setya memantau grup peserta, itu sudah ada link Google Drive-nya, Kak Hinu Setya. Jadi, link Google Drive untuk submit tugas-tugasnya. Nah, panitianya tuh udah masukin ke bagian detail grup. Ya, jadi klik aja bagian detail, di sana sudah ada kok linknya untuk submit tugas ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, kita punya waktu 10 menit lagi maksimal. Yang masih mau bertanya tugas ini? Oke, M. Afdal di chat. Untuk presentasi tugas infografis seperti apa? Apa yang harus disiapkan? Oke. Untuk Kak Afdal, aku jawab dulu yang ini ya, pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas hasil akhir aja, hasil desain kalian aja. Mau itu PDF, mau itu JPEG, nggak masalah. Tapi hasil akhirnya aja, nggak perlu kasih file editnya. Itu satu. Terus yang kedua, presentasi infografis seperti apa dan apa yang harus disiapkan. Sebenarnya yang perlu dipresentasikan itu ya pasti satu hasil desainnya gitu. Kalian tampilkan kayak gitu. Nanti mungkin kita akan ada diskusi tuh. Kita memahami enggak gitu hasil infografis kamu, desain infografis kamu tuh tersampaikan dengan baik tidak gitu ke teman-teman, ke aku, ke teman-teman yang lain. Jadi kita akan buka forum gitu mungkin ya, diskusi. Nah, terus apa yang harus disiapkan ya, yang kamu harus siapkan satu itu hasil akhir. Terus yang kedua, kamu harus siapkan presentnya kayak kenapa kamu bikin desainnya seperti ini. Kamu tujukan ini ke siapa? Mau di mana dipasangnya? Terus targetnya siapa aja, itu yang bisa harus kamu presentin dan kamu jelaskan kenapa hasil akhir desainnya seperti ini. Itu aja sih yang disiapkan buat presentasi tugasnya sebenarnya. Oke, terima kasih Kak Ade. Iya, sama-sama. Dan juga Oke, ini kita 5 menit lagi. Rahmatullah. Oke, silakan Rahmatullah.
Masih di mute Kak Rahmatullah. Saya ulangi lagi. Untuk diskusi kan hari ini dan hari Kamis. Untuk hari Kamis itu pembahasannya apa? Untuk hari Kamis itu pembahasannya lebih ke apa? Desain yang sudah kalian bikin. Jadi kalian kan udah bikin draft desainnya nih gitu, udah mulai bikin kan desain kasarnya lah, yaitu udah seperti apa. Nah, paling kalau itu mau mulai didiskusikan sama aku, misalnya kayak, Kak, ini besarnya cukup tidak ya gitu, Kak, ini warnanya kayak gimana. Nah, itu udah spesifik ke desain tuh kita diskusinya di hari Kamis nanti gitu. Aku mau pakai font yang seperti ini nih Kak gitu. Besarnya oke nggak ya gitu. Atau misal kalian mudah mau diskusi warna, Kak, targetku tuh misal orang komplekku yang kebanyakan isinya ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau aku pakai warna yang seperti ini masuk nggak ya gitu. Udah spesifik ke arah pembuatan desain kalian. Bahkan yang aku harapkan kalian udah mulai bikin nih gitu. Jadi nanti tinggal didiskusikan ke aku kalau ini gimana ya Kak, kayaknya warnaku kebanyakan deh gitu. Kombinasinya gimana ya? Nah, udah ke arah situ kayak gitu di hari Kamis nanti Kak pembahasannya. Terus untuk diagram atau apa itu namanya lupa. Kalau semacam diagram itu maksudnya untuk prosesnya, proses penanggulangan sampah itu ya. Iya, bukan proses si penggambaran. Misal Kak Rahmatullah mau kasih tahu nih, dari 100% penduduk Indonesia, misalkan 80% itu menggunakan sampah plastik. Nah, itu dikasih taunya lewat diagram itu. Gitu, didesain pakai diagram itu. Jadi diagram itu fungsinya untuk hal-hal seperti itu gitu. Misal kita mau kasih tahu presentase, nih tong sampah dari 100%. Yang isinya tuh di bawah 30% sampah apa, 20% sampah apa, terus 40%-nya sampah apa. Nah, kayak gitu. Fungsi diagram itu untuk hal-hal seperti itu sih gitu. Misal kalian bikinnya yang di sekitar rumah gitu. Di komplek kalian nih ada berapa rumah sih dan isinya berapa orang gitu di dalam satu komplek ini, misal isinya 40 orang gitu dalam satu komplek. Nah, itu kan bisa pakai diagram orang-orang gitu ya, yang icon manusia kayak di toilet gitu kan bisa dipakai tuh kayak gitu. Terus kasih tahu misalnya dari 40 orang baru 10 yang sadar cara menanggulangi sampah. Nah, maksudnya tuh si diagram itu tuh buat hal-hal yang kayak gitu, Kak. Oke. Ini di chatting, kalau diagram diganti dengan icon gambar dan tidak pakai gradasi warna, apakah bisa? Bisa, nggak apa-apa. Makanya nanti balik lagi lihat dari kreasi kalian gitu. Aku tuh sebenarnya kalau secara desain itu masih sangat membebaskan dari kalian mau menampilkannya dan menggambarkannya itu seperti apa nanti diagramnya. Dari aku kalian nggak harus pakai diagram yang apa ya kayak bulat kayak gitu, terus ada perpotongannya, ada persenannya, nggak harus sekaku itu, sebebas kalian kayak gimana selama dia berfungsi sebagai penyampai informasi yang memang biasanya kita sebut diagram, tapi kan secara desain dia bisa bermacam-macam ya gitu, bisa bebas dari kreasi kalian kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, terakhir Kak Firdaus, singkat padat ya Kak, silakan. Dan Kak mau nanya, kan saya udah berarti udah berarti kan komposisi sampahnya kan cuma ada 2 tuh. Cuma ada 2, anorganik sama organik ya. Sedangkan di metode pengurangan sampahnya itu ada di di istilahnya kayak
di bidang kayak makanan, makanan terus Mm-mm. kertas, kain. Nah, Mm-mm. apakah untuk komposisinya harus sesuai data atau bagaimana? Oh, kalau kayak gitu sesuai data yang kamu dapat aja sih, Kak, gitu. Nggak apa-apa mau kamu masukin semua kalau emang itu nanti sesuai dengan info yang mau kamu sampaikan gitu. Misalkan sampah kain, kalau kamu dapat ya gitu, kalau kamu dapat semua nih gitu, sampah kain berapa, sampah kertas berapa gitu, ya nggak apa-apa dimasukin aja. Kalau part itunya aku nggak menentukan sih gitu. Misal kamu mau bahasnya fokus cuma di organik dan non organik aja sampai situ, nggak apa-apa juga. Cuman kalau bisa kamu uraikan lagi, misalkan yang non organik itu apa, yang organik itu apa, terus kamu dapat datanya masing-masing, itu akan lebih baik gitu. Karena berarti ya info yang mau kamu sampaikan cukup detail gitu untuk mengedukasi target kamu gitu. Jadi nggak apa-apa masukin aja kalau memang dapat gitu infonya, Kak. Ya, Ya. kasih. Iya, sama-sama. Oke, pas banget waktunya udah 15.00 WIB. Berarti kita sudah selesai ya sesinya ya. Seperti biasa untuk membuktikan kelas kita sudah berjalan, kita fotoan dulu teman-teman ya. Jadi silakan yang tidak buka kameranya sebentar aja untuk kita Mau dokumentasi. tanya tadi nggak ada absensinya, ada Pak? Ada. Di Ada mana kok. Kak? Tunggu nanti dikirim ke kolom Oh, chat ya. Kita fotoan dulu. baik. Ada 2 slide. Slide yang pertama. 1, 2. Ya, oke, sebentar. Slide yang kedua, kita nggak tahu nih slide berapa senyumannya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk peserta jangan keluar dulu. Untuk juru bahasa isyarat dan narasumber kita, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di kelas berikutnya. Makasih Kak ya Ade. semua. Sampai ketemu lagi nanti. Makasih ya, Kak. Makasih juru bahasa isyarat. Ya, makasih Kak Suri. Ya, oke, untuk peserta, bentar ya, ini panitianya pada sakit ya. Jadi agak terlambat ini untuk absensi graphic design. Oke, ini dia di kolom chat. Silakan diisi. Yang sudah isi, silakan langsung meninggalkan room. Oke, terima kasih ya, teman-teman. Pertama, ku rasakan getaran yang kerap goyahkan rasa serasa ada sentuhan baru sinari hari-hariku. Pertama, diriku pun tergoda kilaunya matamu runtuhkan bangkunya dinding hati, koyakan batas sepiku di